Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan latihan soal mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ana Zurufah Susilowati dengan NIM 205221344. Yang kedua, Dian Anggi Nirvan Hananda dengan NIM 205221351. Yang ketiga, Mira Raifa Gea Yulianti dengan NIM 205221354. Yang keempat, Sulha Fauziah dengan NIM 205221364. Dan yang terakhir, Isnani Nur Hasanah dengan NIM 205221374. Soal nomor 1, buatlah ayat jurnal pada buku PT Alfaf untuk akuisisi PT Farfah pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farfah selama tahun 2020. Jurnal akuisisi PT Farfah tanggal 1 Januari 2020, jurnalnya yaitu investasi pada PT Farfah sebesar 300 juta di sebelah debit dan kas sebesar 300 juta di sebelah kredit. Mencatat akuisisi PT Farfah selama 1 Januari 2020. Selanjutnya, jurnal terkait investasi pada PT Farfah selama tahun 2020. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Farfah sebesar 75 juta dan bagian laba atas PT Farfah sebesar 75 juta. Mencatat laba neto PT Farfah tahun 2020. 75 juta itu didapat dari perhitungan laba neto. Perhitungan laba neto PT Farfah tahun 2020. Laba sama dengan pendapatan atau penjualan dikurangi beban. Pendapatan PT Farfah tahun 2020 itu sebesar 250 juta dan bebannya itu ada beban pokok penjualan, beban penyusutan, dan beban administrasi dan penjualan. Beban pokok penjualannya sebesar 125 juta, beban penyusutannya sebesar 10 juta, dan beban administrasi penjualannya sebesar 40 juta. Total bebannya yaitu 175 juta. Untuk mencari laba, kan tadi rumusnya pendapatan atau penjualan dikurangi beban. Pendapatannya itu didapat 250 juta dan total bebannya itu 175 juta. Jadi 250 juta dikurangi 175 juta, hasilnya 75 juta. Jadi laba netonya ketemu 75 juta. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farfah tahun 2020. Jurnalnya itu kas sebesar 20 juta di sebelah debit dan investasi pada PT Farfah sebesar 20 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, soal nomor 2. Buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farfah selama tahun 2021. Jurnal terkait investasi pada PT Farfah selama tahun 2021, jurnalnya yaitu investasi pada PT Farfah sebesar 80 juta dan bagian laba atas PT Farfah sebesar 80 juta di sebelah kredit. Mengakui laba neto PT Farfah tahun 2021. 80 juta itu didapat dari perhitungan laba neto PT Farfah pada tahun 2021. Perhitungan laba neto PT Farfah pada tahun 2021 yaitu rumus laba pendapatan atau penjualan dikurangi beban. Pendapatan PT Farfah pada tahun 2021 yaitu sebesar 300 juta dan bebannya itu ada beban pokok penjualan, beban penyusutan, dan beban administrasi dan penjualan. Beban pokok penjualannya sebesar 150 juta
beban penyusutannya sebesar 10 juta, dan beban administrasi dan penjualannya sebesar 60 juta. Jadi total bebannya itu sebesar 220 juta. Tadi kan rumus laba pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya itu sebesar 300 juta dan total bebannya itu sebesar 220 juta. Jadi 300 juta dikurangi 220 juta, hasilnya 80 juta. Jadi laba neto PT Farva pada tahun 2021 itu sebesar 80 juta. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2021, jurnalnya itu kas sebesar 30 juta di sebelah debit, dan investasi pada PT Farva sebesar 30 juta di sebelah kredit. Mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Di sini saya Dian Anggi ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Bisa kita lihat di gambar, tercatat pada 1 Januari 2020, ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Bisa lihat di tabel, terdapat di akun dividen terdapat pada PT Farva sebesar 20 juta rupiah di sebelah debit, dan terdapat juga di akun saham biasa yang menunjukkan di PT Afaf, yaitu sebesar 200 juta rupiah di sebelah kredit. Lalu di akun bagian laba pada PT Farva yang menunjukkan PT Afaf sebesar 75 juta rupiah di sebelah kredit. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2020 dan 2021. Sehingga perhitungan nilai buku tahun 2020 dapat menunjukkan acuan pada gambar yang saya terangkan tadi, yaitu di saldo 1 Januari terdapat di PT Afaf yaitu sebesar 300 juta. Kemudian di saham biasa sebesar 200 juta. Sehingga menghasilkan saldo laba yaitu 300 juta dikurangi 200 juta, yaitu menghasilkan saldo laba 100 juta. Kemudian di laba neto di PT Afaf sebesar 75 juta. Di saham biasa tidak ada, langsung kita masukkan di saldo laba yaitu sebesar 75 juta. Terdapat pada akun dividen yaitu 20 juta. Kita kurangkan, jadinya kita minus atau dibuka kurung. Di saham biasa tidak ada, langsung kita masukkan ke saldo laba yaitu sebesar 20 juta. Jangan lupa di men 20 juta atau di buka kurung, sehingga menghasilkan saldo 31 Desember di PT Afaf yaitu 300 juta ditambah 75 juta dikurangi 20 juta akan menghasilkan saldo 355 juta. Di saham biasa langsung kita masukkan 200 juta karena hanya terdapat pada saldo 1 Januari. Saldo 31 Desember terdapat pada saldo laba yaitu sebesar 155 juta yang dihasilkan oleh 100 juta ditambah 75 juta dikurangi 20 juta. Nah, kita buktikan apakah balance atau tidak, yaitu kita jurnal pada tanggal 31 Desember 2020,
yaitu pada akun saham biasa PT Farva sebelah debit sebesar 200 juta, akun saldo laba di sebelah debit 100 juta, akun pada bagian laba atas PT Farva di sebelah debit sebesar 75 juta, akun dividen diumumkan di sebelah kredit sebesar 20 juta, akun investasi pada PT Farva di sebelah kredit 355 juta. Sehingga kalau kita jumlah hasilnya balance, yaitu 375 juta. Antara debit dan kredit sama, sehingga akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas untuk tahun 2020. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Isnaini Nurhasanah akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasian tahun 2020 yang diambil dari data neraca saldo PT AFAF dan PT Farva per 31 Desember 2020. Terdapat 4 kolom, yaitu kolom keterangan atau akun, neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Terdiri dari penjualan PT AFAF sebesar 800 juta, PT Farva sebesar 250 juta, dan dikurangi dengan beban pokok penjualan PT AFAF sebesar 200 juta, PT Farva sebesar 125 juta. Dikurangi lagi dengan beban penyusutan PT AFAF 50 juta, PT Farva 10 juta. Yang dikurangi dengan beban administrasi PT AFAF sebesar 225 juta, PT Farva sebesar 40 juta, dan bagian laba PT Farva yaitu sebesar 75 juta. Sehingga laba neto konsolidasi sebesar 400 juta pada PT AFAF dan pada PT Farva sebesar 75 juta. Selanjutnya yaitu dalam jurnal eliminasi, bagian laba PT Farva sebesar 75 juta di debit. Sehingga konsolidasiannya pada penjualan sebesar 1 miliar 50 juta, pada beban pokok penjualan minus 325 juta, beban penyusutan minus 60 juta, beban administrasi 265 juta, dan laba neto konsolidasinya sebesar 400 juta. Jadi konsolidasian ini terdiri dari PT AFAF ditambah dengan PT Farva dalam neraca saldonya. Laporan perubahan modal. Yang pertama ada saldo laba yang diambil dari data neraca saldo per 31 Desember 2020 PT AFAF sebesar 225 juta dan PT Farva sebesar 100 juta. Laba neto yang diambil dari laporan laba rugi PT AFAF sebesar 400 juta dan PT Farva sebesar 75 juta. Selanjutnya dikurangi dividen dari PT AFAF sebesar 100 juta dan PT Farva sebesar 20 juta, sehingga menghasilkan saldo laba akhir PT AFAF sebesar 525 juta dan PT Farva sebesar 155 juta. Selanjutnya yaitu pada jurnal eliminasi, saldo laba sebesar 100 juta pada debit, saldo neto di debit sebesar 75 juta, dan dividen di kredit sebesar 20 juta. Sehingga jumlah debit sebesar 175 juta dan jumlah kredit sebesar 20 juta. Jurnal eliminasi ini diambil dari jurnal sebelumnya tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya yaitu pada konsolidasian. Di saldo laba sebesar 225 juta, laba neto sebesar 400 juta, dividen sebesar minus 100 juta, dan hasilnya yaitu 525 juta. Konsolidasian ini berasal dari data neraca saldo PT AFAF. Yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan.
data dari memindah neraca saldo. Yang pertama ada kas PT Afaf sebesar 130 juta, PT Farfa sebesar 80 juta, piutang PT Afaf sebesar 165 juta, dan PT Farfa sebesar 65 juta. Persediaan PT Afaf sebesar 200 juta dan PT Farfa sebesar 75 juta. Tanah PT Afaf sebesar 200 juta dan PT Farfa sebesar 100 juta. Bangunan dan alat PT Afaf sebesar 700 juta dan PT Farfa sebesar 200 juta. Dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan di PT Afaf sebesar minus 450 juta dan PT Farfa sebesar minus 20 juta. Selanjutnya, investasi PT Farfa pada PT Afaf sebesar 355 juta, sehingga total aset PT Afaf sebesar 1 miliar 300 juta dan PT Farfa sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada jurnal eliminasi terdapat investasi pada PT Farfa dikredit sebesar 355 juta. Sehingga nilai konsolidasian yaitu pada kas sebesar 210 juta, piutang sebesar 230 juta, persediaan sebesar 275 juta, tanah sebesar 300 juta, bangunan dan alat sebesar 900 juta, akumulasi penyusutan sebesar minus 470 juta. Sehingga total konsolidasian yaitu sebesar 1 miliar 445 juta. Utang usaha di PT Afaf sebesar 75 juta dan di PT Farfa sebesar 60 juta. Utang obligasi pada PT Afaf sebesar 200 juta dan di PT Farfa sebesar 85 juta. Saham biasa di PT Afaf sebesar 500 juta dan di PT Farfa sebesar 200 juta. Saldo laba di PT Afaf sebesar 525 juta dan di PT Farfa sebesar 155 juta. Jadi total ekuitas dan liabilitas pada PT Afaf sebesar 1 miliar 300 juta dan di PT Farfa sebesar 500 juta. Dalam jurnal eliminasi terdapat saham biasa di debit sebesar 200 juta dan saldo laba di debit sebesar 175 juta serta di kredit 20 juta. Sehingga jumlah jurnal eliminasi pada debit sebesar 375 juta dan di kredit sebesar 20 juta. Total konsolidasian dalam utang usaha sebesar 135 juta, utang obligasi sebesar 285 juta, saham biasa sebesar 500 juta, dan saldo laba sebesar 525 juta, sehingga total konsolidasian yaitu 1 miliar 445 juta. Dari kertas kerja tersebut dapat dilihat perhitungan laba neto konsolidasian, yaitu laba neto PT Afaf sebesar 400 juta dan dikurangi dengan laba neto dari PT Farfa sebesar 75 juta dan ditambah dengan bagian laba atas PT Farfa sebesar 75 juta, sehingga laba neto konsolidasian yaitu sebesar 400 juta. Perhitungan nilai buku tahun 2021 dan 31 Desember 2021. Pertama, perhitungan nilai buku tahun 2021. Di sini terdapat 4 kotak kolom, yaitu tahun 2021, PT Afaf, saham biasa, dan saldo laba. Cara pengerjaannya, saldo laba ditambah saham biasa, kemudian jawabannya diletakkan di PT Afaf. Langsung saja, yang pertama saldo 1 Januari. Saldo 1 Januari terdapat saldo laba 155 juta ditambah saham biasa 200 juta dan jawabannya 355 juta. Untuk yang kedua, laba neto. Laba neto saldo labanya terdapat 80 juta
ditambah saham biasanya kosong. Kenapa kok saham biasanya kosong? Karena pada di neraca saldo 2021 posisinya kredit dan hasilnya 80 juta. Kemudian yang ketiga, dividen. Dividen saldo labanya min 30 juta, ditambah saham biasanya kosong. Kenapa saham biasa di dividen kosong? Karena kita membagi uang, jadi mengurangi saldo di awal. Dan untuk hasilnya min 30 juta. Dan yang terakhir saldo 31 Desember. Saldo 31 Desember ini menghitung keseluruhan dari saldo laba, saham biasa, dan PT AFAF. Keseluruhan dari saldo laba yaitu 205 juta, keseluruhan dari saham biasa 200 juta, keseluruhan dari PT AFAF 405 juta. Kemudian yang kedua, perhitungan nilai buku 31 Desember 2021. Di sini terdapat debit dan kredit. Untuk debitnya, saham biasa PT Farva 200 juta, saldo awal 150 juta, bagian laba atas PT Farva 80 juta. Untuk kreditnya, dividen diumumkan 30 juta dan investasi PT Farva 405 juta. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anna Zurufa Susilawati dengan NIM 205221344. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya pada tugas case study pertemuan 9 dengan bab konsolidasi dengan akuisisi nilai penuh pada nilai tercatat ekuitas. Dan yang saya bahas kali ini adalah mengenai perhitungan kos kerja konsolidasian pada tahun 2020 yang terjadi pada PT AFAF dan PT Farva. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai kolom tabel atau format tabel yang ada pada kertas kerja konsolidasian ini. Bisa dilihat pada kiri sendiri terdapat kolom atau format mengenai akun atau keterangan. Dalam akun atau keterangan ini berisi penulisan akun transaksi yang terjadi pada PT AFAF dan PT Farva. Kemudian di sebelahnya terdapat format atau kolom mengenai neraca saldo. Karena neraca saldo ini mengenai PT AFAF dan PT Farva, maka tertulis format tabel yaitu PT AFAF dan PT Farva. Mengapa formatnya ditulis bersebelahan? Karena gunanya untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan konsolidasian. Nah, selanjutnya terdapat format atau tabel atau kolom format mengenai jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini terbagi menjadi dua, yaitu debit dan juga kredit. Jurnal eliminasi ini mempunyai fungsi untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap perusahaan yang akan dikonsolidasikan, sehingga akan mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas yang tunggal. Pentingnya jurnal eliminasi ini karena dalam proses konsolidasi tidak hanya dengan menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Kemudian yang paling ujung atau paling kanan sendiri itu terdapat format atau kolom mengenai konsolidasi yang di dalamnya terdapat perhitungan konsolidasian pada perusahaan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan perhitungan kertas kerja konsolidasian pada tahun 2020. Terdapat laporan laba rugi dengan penjualan sebesar 800 juta, kemudian dikurangi beban pokok penjualan sebesar 200 juta, kemudian dikurangi beban penyusutan sebesar 50 juta, kemudian dikurangi beban administrasi dan penjualan sebesar
225 juta, kemudian ditambah dengan bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta yang menghasilkan laba neto konsolidasian sebesar 400 juta. Kemudian yang selanjutnya laporan perubahan laba saldo. Laba saldo sebesar 225 juta, kemudian dikurangi dengan laba neto sebesar 400 juta, kemudian dikurangi dividen sebesar 100 juta yang menghasilkan laba saldo akhir sebesar 525 juta. Kemudian yang selanjutnya laporan posisi keuangan dengan kas sebesar 130 juta ditambah piutang sebesar 165 juta ditambah persediaan sebesar 200 juta ditambah tanah sebesar 200 juta, kemudian ditambah bangunan dan alat sebesar 700 juta, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 450 juta, kemudian ditambah investasi PT Farva sebesar 355 yang menghasilkan total aset yang dimiliki oleh PT Avop sebesar 1.300.000.000 juta. Kemudian utang usaha sebesar 75 juta ditambah utang obligasi sebesar 200 juta ditambah saham biasa yang dimiliki oleh PT Avop sebesar 500 juta, kemudian saldo laba sebesar 525 juta yang menghasilkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.300.000.000 rupiah. Kemudian neraca saldo pada PT Farva dengan laporan laba rugi dengan jumlah penjualan sebesar 250 juta dikurangi beban pokok penjualan sebesar 125 juta dikurangi beban penyusutan sebesar 10 juta dikurangi beban administrasi dan penjualan sebesar 40 juta dengan ditambah bagian laba atas PT Farva sebesar tidak ada, jadi langsung menghasilkan laba neto konsolidasian pada PT Farva sebesar 75 juta. Kemudian yang selanjutnya laporan perubahan laba saldo dengan saldo laba sebesar 100 juta ditambah laba neto sebesar 75 juta dikurangi dengan dividen sebesar 20 juta menghasilkan saldo laba akhir sebesar 155 juta. Yang di bawahnya terdapat laporan posisi keuangan dengan kas sebesar 80 juta ditambah dengan piutang sebesar 65 juta ditambah persediaan sebesar 75 juta ditambah dengan tanah sebesar 100 juta ditambah bangunan dan alat sebesar 200 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 20 juta dengan ditambah investasi PT Farva sebesar tidak ada, jadi total aset yang dimiliki oleh PT Farva sebesar 500 juta. Dan selanjutnya yang terakhir, utang usaha yang dimiliki PT Farva sebesar 60 juta ditambah dengan utang obligasi sebesar 85 juta ditambah dengan saham biasa sebesar 200 juta dengan ditambah saldo laba sebesar 155 juta sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas yang diperoleh PT Farva sebesar 500 juta. Selanjutnya mengenai perhitungan jurnal eliminasi. Sebenarnya perhitungan jurnal eliminasi sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya, yaitu pada pengeliminasian ekuitas dan investasi pada entitas anak pada tahun 2020. Di situ tertulis bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta di debit dengan laba neto konsolidasian di debit sebesar 75 juta. Kemudian saldo laba di debit sebesar 700 juta ditambah dengan laba neto di debit sebesar 75 juta menghasilkan laba saldo akhir sebesar 175 juta. Kemudian saham biasa sebesar 200 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 175 juta menghasilkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 375 juta di debit. Kemudian di kreditnya dividen sebesar 20 juta yang menghasilkan saldo laba akhir sebesar 20 juta dengan investasi PT Farva sebesar 355 di kredit sehingga menghasilkan total aset sebesar 355 di kredit.
dan saldo laba dikredit sebesar 20 juta, menghasilkan total liabilitas dan ekuitas dikredit sebesar 20 juta. Selanjutnya, yang terakhir pada konsolidasian. Jadi perhitungan konsolidasian itu hanya menambahkan entitas yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Kemudian jika terdapat jurnal eliminasi dikurangi dengan jurnal eliminasi tersebut. Misalnya, penjualan pada PT Avaf sebesar 800 juta ditambah penjualan pada PT Farva sebesar 250 juta menghasilkan konsolidasian sebesar 1.050 juta rupiah. Saya kira dengan hanya menjumlahkan, teman-teman sudah bisa melihat angka yang ada pada layar teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan contoh yang lain. Misal, pada bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta. Namun, PT Farva tidak memiliki bagian laba atas PT Farva. Kemudian, terdapat jurnal eliminasi sebesar 75 juta di debit. Maka, 75 juta dari PT Avaf dikurangi dengan debit yang 75 juta menghasilkan konsolidasian sebesar 0. Kemudian bisa dilihat lagi pada laba neto konsolidasian itu sebesar 400 juta pada PT Avaf dengan 75 juta pada PT Farva. Hal tersebut dijumlah kemudian dikurangi dengan jurnal eliminasi di debit sebesar 75 juta yang menghasilkan jurnal konsolidasian sebesar 400 juta. Dan untuk mengetahui apakah perhitungan yang sudah kita lakukan itu benar atau salah, antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas, hasil penjumlahan dari konsolidasian harus sama. Jika berbeda, berarti perhitungan kita ada yang tidak benar. Dapat dilihat dalam layar teman-teman bahwa perhitungan neto laba konsolidasian pada tahun 2020 dengan laba neto PT Avaf sebesar 400 juta dikurangi dengan laba neto dari PT Farva sebesar 75 juta dan ditambah bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta menghasilkan laba neto konsolidasian pada tahun 2020 adalah sebesar 400 juta rupiah. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tahun 2020 bahwa laba neto konsolidasian PT Avaf dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan laba neto konsolidasi per tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar 525 juta rupiah.